Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menyajikan prosedur analisis spesimen, khususnya infeksi saluran kemih. Namun pertama-tama izinkan saya memperkenalkan teman kelompok saya, yaitu yang pertama saya sendiri Ahmad Arifin Nawadi, kemudian Fidel Yoel Junofrai 1, kemudian Julian Citra Rahayu, Msaki R. Alfasya, dan Ulfah Mafupa. Yang pertama adalah infeksi saluran kemih, di mana infeksi saluran kemih adalah istilah umum yang menunjukkan adanya mikroorganisme dalam urin atau yang biasa disebut bakteri urea. Infeksi saluran kemih sebagian besar disebabkan oleh bakteri, namun virus dan jamur juga dapat menjadi penyebabnya. Bakteri yang menjadi penyebabnya merupakan bakteri gram negatif yang bersifat aerob, yang biasa ditemukan pada saluran pencernaan atau yang biasa disebut Enterobacteriaceae dan jarang sekali disebabkan oleh bakteri yang bersifat anaerob. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang studi kasus. Sebelumnya perkenalkan, saya Fidel Yoel Junofrai 1 dengan NIM N01181532. Jadi, seorang pasien wanita memeriksakan diri ke rumah sakit setelah mengalami nyeri saat berkemih. Nyeri tersebut telah dirasakan selama 3 hari belakangan, disertai dengan frekuensi berkemih yang sering. Urin pasien memiliki bau yang kuat, namun pasien tidak menunjukkan adanya gejala demam, nyeri abdominal, nyeri punggung, keputihan, maupun gatal pada kulit. Hasil pemeriksaan ini dilakukan bertujuan untuk mendiagnosis suatu penyakit. Salah satu pemeriksaan penunjang yang akan dilakukan yaitu kultur urin, dan dari pemeriksaan ini kita bisa mengidentifikasi kandungan dari urin pasien. Adapun berdasarkan gejala yang dialami pasien, dapat kita ketahui bahwa terjangkit infeksi saluran kemih yang diakibatkan oleh bakteri Enterobacter seperti E. coli yang rentan terjadi pada wanita. Sampling. Genitalia eksterna sebelumnya dibersihkan dengan sabun. B. Urin ditampung menggunakan pengumpul urin yang dipakai 1 jam. Kemudian dikultur tidak lebih dari 1 jam setelah sampel diambil. C. Sampel ditolak bila sampel urin disimpan pada suhu kamar lebih dari 1 jam dan pengumpul urin tercemar tinja. Catatannya, buang urin pertama yang keluar, setelah itu urin porsi tengah ditampung dan membuang urin terakhir yang dikemihkan. Tutup rapat botol sampel. Prosedur umumnya, kultur urin. Yang pertama, sebelum dilakukan inokulasi sebanyak 5-10 ml sampel, urin disentrifugasi selama 10 menit dengan kecepatan 2.500 sampai 3.000 rpm. Sentrifugasi bertujuan mengendapkan materi lain yang ada dalam urin selain bakteri. Kedua, bakar OC kincin hingga merah membara dan tunggu sampai suhunya turun atau dingin. Yang ketiga, ambil sampel urin kemudian tanam ke media McConkey agar secara zigzag. Yang keempat, inkubasi di inkubator pada suhu 37 derajat selama 1x24 jam. Yang kelima, amati hasil pada McConkey agar lakukan pewarnaan gram pada isolat-isolat terpilih representatif. Sekian dari saya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai prosedur umum untuk mendeteksi adanya bakteri di dalam urin sebagai pertanda dari infeksi saluran kemih. Namun, sebelum pengambilan sampel, perlu memperhatikan beberapa ketentuan, yaitu yang pertama, urin harus diantar ke laboratorium dalam 30 menit. Kemudian, jangan sentuh bagian dalam tempat steril untuk urin, lalu biarkan urin mengalir sebentar, baru urin diambil untuk spesimen. Kemudian pada kasus yang tertera, penderita yang diduga mengalami ISK berjenis kelamin perempuan. Oleh karena itu, petunjuk khusus dalam pengambilan sampel yaitu cuci labia dan meatus dengan kasa yang dibasahi dengan larutan desinfektan dari depan ke belakang. Selanjutnya kita ke prosedur kultur urin. Yang pertama yaitu sebelum dilakukan inokulasi, sebanyak 5-10 ml sampel urin disentrifugasi selama 10 menit pada kecepatan 2.500 hingga 3.000 rpm. Sentrifugasi ini bertujuan untuk mengendapkan materi yang ada di dalam urin selain bakteri. Kemudian yang kedua itu bakar OC cincin hingga merah membara, lalu tunggu dingin. Lalu ambil sampel urin, kemudian tanam ke media McConkey agar secara zigzag, lalu inkubasi di inkubator pada suhu 37 derajat Celcius selama 1x24 jam, lalu amati hasil pada media McConkey agar dan lakukan pewarnaan gram pada isolat-isolat terpilih atau representatif.
Untuk prosedur dari pewarnaan gram yaitu objek gelas dibebas lemakkan, lalu masukkan suspensi dari mekonki agar, kemudian difiksasi, lalu tetesi kristal violet 0,5%, kemudian bilas dengan aquades. Setelah itu tetesi lugol, lalu bilas kembali. Kemudian ditetesi karbofluksin 0,5% dan bilas dengan aquades. Setelah itu, periksa di bawah mikroskop dengan perbesaran 100 kali dan ditetesi dengan minyak imersi. Untuk hasilnya, yaitu gram positif berwarna ungu dan gram negatif berwarna merah. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai metode cepat yang dapat dilakukan untuk mendeteksi infeksi saluran kemih. Jadi selain dari dua metode diet yang telah disebutkan oleh teman saya, yaitu kultur urin dan pewarnaan gram, kita juga dapat melakukan metode cepat untuk mendeteksi adanya infeksi saluran kemih. Salah satu contohnya yaitu uriscreen. Uriscreen ini didasarkan pada adanya enzim katalase pada urin yang terdapat pada bakteri pada saat menyerang leukosit, eritrosit, saluran kemih, dan saluran ginjal. Sehingga jika terdapat enzim katalase dalam urin, dapat dipastikan bahwa ada keberadaan bakteri dalam urin, sehingga menyebabkan infeksi saluran kemih. Nah, adapun langkah kerja dari metode ini yaitu pertama, ditambahkan 1,5 ml sampai 2 ml urin ke dalam tabung reaksi yang telah berisi reagen dari uriscreen ini. Lalu kedua, ditambahkan hidrogen peroksida 10% dan dikocok selama 5 menit. Setelah itu hasil positif yang akan muncul yaitu adanya busa pada permukaan cairan pada rentang waktu 1-2 menit pertama. Nah, hasil positif ini menandakan bahwa adanya enzim katalase pada urin, sehingga dapat kita tahu bahwa pasien mengalami infeksi saluran kemih. Namun metode cepat ini juga memiliki kekurangan, yaitu spesifitasnya yang rendah sehingga terbatas pada anak-anak dan juga terkadang menghasilkan hasil positif palsu. Baik, jadi metode yang digunakan ada dua, yaitu metode kultur urin dan metode pewarnaan gram. Pada metode kultur urin, semua sampel urin yang dikultur harus diproses secepat mungkin. Sebelum dilakukan inokulasi, diambil sebanyak 5-10 ml sampel urin dan disentrifugasi selama 10 menit dengan kecepatan 2.500 sampai 3.000 rpm. Sentrifugasi di sini bertujuan untuk mengendapkan material lain yang di dalam urin selain bakteri. Kemudian, diisolasi bakteri dilakukan dengan melakukan inokulasi sampel urin ke media Metcon-K agar. Teknik dalam menentukan secara kuantitatif menggunakan teknik spread plate, yaitu sejumlah volume urin dipindahkan pada pusat dari lempen agar dan disebar di atas permukaan dengan proses steril. Setelah diinkubasi, beberapa sel yang disebarkan berkembang menjadi koloni yang terisolasi. Media agar darah dilakukan dengan media pertumbuhan bakteri yang dapat digunakan untuk membedakan bakteri patogen berdasarkan efek eksotoksin bakteri hemolitik pada sel darah merah. Agar Metcon-K merupakan media selektif yang prinsipnya untuk mendeteksi coliform dan patogen enterik berdasarkan kemampuannya dalam memfermentasi laktosa. Koloni bakteri yang memfermentasi laktosa akan berwarna merah hingga merah muda. Setelah itu dilakukan inokulasi pada media biokimia reaksi, di mana metode biokimia reaksi yang digunakan adalah medium dengan kandungan gula, yaitu glukosa, laktosa, maltosa, manisa, atau sukrosa, sebagai sumber karbon, medium trigger iron agar, urea, medium untuk menguji motilitas, dan medium infik, indol, MR, TP, dan citrat. Kemudian, metode pewarnaan gram. Bakteri dapat ditumbuh di laboratorium dari sediaan apus swab yang diambil dari pasien. Opusan yang didapat umumnya mengandung campuran sehingga harus dipisahkan dulu untuk mendapatkan kultur yang murni. Bakteri yang harus dikultur atau ditumbuhkan dalam jumlah besar sehingga dapat dilakukan tes untuk mengidentifikasi jenis bakterinya. Tes laboratorium yang sering dilakukan adalah menghitung jumlah total bakteri di dalam 1 ml cairan sampel dan teknik pewarnaan
untuk menunjukkan bukti infeksi dari kultur murni atau dari potongan jaringan. Berdasarkan pewarnaan gram, bakteri dibagi menjadi dua golongan, yaitu tergantung dari reaksi dinding sel terhadap tinta kristal violet dan tinta safranium. Bakteri yang tetap berwarna ungu dengan pewarnaan oleh kristal violet disebut bakteri gram positif. Sedangkan bakteri yang warna ungunya hilang jika dibilas dengan alkohol akan tetap berwarna merah karena dia akan menahan warna safranium, dan itu disebut dengan bakteri gram negatif. Prinsip dari pewarnaan gram yaitu bagaimana kemampuan dinding sel terhadap zat warna dasar atau kristal violet setelah pencucian dengan alkohol. Kesimpulan dari analisis ini yaitu dilakukannya percobaan untuk mendeteksi infeksi saluran kemih yaitu kultur urin, pewarnaan gram, dan salah satunya metode cepat yaitu uriscreen. Dan juga dapat kita ketahui dari pasien tersebut bahwa telah menderita infeksi saluran kemih yang disebabkan oleh bakteri Enterobacter, khususnya bakteri Escherichia coli.